Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Gani dari Teknologi Permainan kelas A. Saya di sini akan menjelaskan 5 pembelajaran awal dari JavaScript yang telah saya pelajari sejauh ini. Mari mulai dari linear search. Baik, linear search seperti namanya akan mencari data dari kumpulan data secara lurus dari awal hingga ke akhir. Baik, mari mulai dari awal. Script ini akan digunakan di segala macam script JavaScript untuk memulai menulis kode ya. Jadi di dalam sini ada function linear search. Apa itu? Jadi function linear search adalah sebuah perintah yang kita berikan kepada komputer untuk dipanggil nantinya yang bernama linear search. Kita memberikan nama perintah ini linear search agar lebih mudah untuk dipanggil nantinya. Perintah ini berisikan array atau kumpulan data yang akan dicari dan target atau data yang akan dicari. Mudahnya mari kita analogikan sebagai lemari pakaian dan baju yang ingin dicari. Baiklah, kita lanjut ke bawah. For adalah perulangan atau kita akan mengulang kode yang ada di dalam kurung ini selama kondisi ini yang di dalam kurung yang ini terpenuhi. Setelah itu kita akan breakdown satu-satu apa kondisi yang harus dipenuhi. Kondisi pertama, let i sama dengan 0 atau let index sama dengan 0. Jadi selama indeks nilainya 0, artinya kondisinya terpenuhi. Lalu kemudian ada nilai indeks kurang dari array.length. Jadi maksudnya selama nilai indeks kurang dari array.length adalah apa? Array.length adalah panjang dari data yang kita ingin cari. Jadi panjang dari data yang kita ingin cari anggaplah sebuah lemari baju yang berisikan 25 pakaian. Jadi kita selama indeks kurang dari 25, maka kondisinya terpenuhi. Dan selama kondisi tadi terpenuhi, kita akan menggunakan i++ atau kita akan menambahkan nilai indeks 1. Jadi jika yang tadinya 0 menjadi 1, jika yang tadinya 1 menjadi 2, dan seterusnya. Lalu, apa yang akan diperintahkan selama kondisi tadi terpenuhi adalah ini. If atau jika. Jadi, jika array nomor sekian itu adalah targetnya, atau jika targetnya ditemukan di kumpulan data nomor sekian, maka kita akan mengembalikan nilai indeks. Oke. Jadi nilai indeks sudah kembali dan bisa digunakan nantinya. Dan apakah ini return min 1? Apa artinya? Return min 1 ini adalah untuk mengembalikan nilai min 1 jika tidak menemukan data yang kita cari. Kita lanjut ke bawah. Di sini saya menggunakan nama nabi sebagai kumpulan data yang saya gunakan. Jadi cons itu adalah tipe variabel, tidak perlu dipusingkan. Dan nama nabi adalah nama variabelnya. Jadi nama nabi berisikan nama-nama nabi yang sudah saya pisahkan dengan koma dan quotes. Jadi kita memiliki 25 nama nabi di sini. Oke. Di bawahnya adalah nama yang dicari, variabel yang bernama nama yang dicari. Nah, kita ingin mencari siapa? Kita akan mencari Nabi Musa alaihissalam dari kumpulan kode yang sudah saya buat tadi. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke variabel index. Apakah variabel index itu? Variabel index adalah variabel yang berisikan hasil dari linear search yang kita buat tadi. Dan di mana linear search akan mencari? Dia akan mencari di array nama nabi yang berisikan 25 nama nabi. Dan apa yang akan dia cari? Dia akan mencari variabel ini. Ya, dia akan mencari Nabi Musa alaihissalam di kumpulan variabel yang kita buat tadi. Oke. Lanjut. Jika indeks tidak sama dengan min 1, atau jika tadi kita tidak mengembalikan nilai min 1,
kita akan mengeksekusi kode yang saya highlight ini. Kodenya apa? Yaitu console.log. Fungsinya apa? Console.log adalah kode untuk membuat teks atau memunculkan teks dalam konsol di di layar pengguna, ya. Jadi kita akan menuliskan nama Nabi, lalu dilanjutkan dengan variabel tadi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, lalu dilanjutkan dengan ada pada indeks kesekian. Indeksnya nanti akan muncul sebagai angka. Apa yang terjadi jika tidak ditemukan? Nah, kita akan menggunakan else, ya. Jadi console.log lagi, kita akan menuliskan nama Nabi, nama yang dicari atau Nabi Musa alaihissalam tidak ditemukan, ya. Jadi jika kita mencoba run kodenya, hasilnya akan jadi seperti ini. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke merge sort atau fungsi untuk mengurutkan nilai dengan cara membagi sebuah kumpulan data menjadi dua, yaitu bagian kiri dan kanan dengan nilai tengah sebagai pembatasnya, ya. Jadi seperti biasa kita akan menggunakan fungsi bernama merge sort agar kita lebih mudah untuk memanggilnya nanti. Jadi parameter merge sort ini adalah array, atau simpelnya data yang keluar dan masuk adalah array. Dan kode yang akan dijalankan adalah sebagai berikut. Pertama, kita punya jika panjang array kurang dari 2, maka kita akan mengembalikan nilai array. Kenapa? Karena di sini jika panjang array kurang dari 2 atau hanya 1, maka sudah tidak perlu diurutkan lagi atau sudah terurut. Jadi kita hanya perlu mengembalikannya langsung. Oke, sekarang di bawahnya kita memiliki 3 variabel, yaitu mid, array kiri, dan array kanan, ya. Mid itu adalah nilai tengah. Mari kita gunakan analogi agar lebih mudah. Bayangkan sebuah lemari baju dengan 11 jumlah baju, dan tentu saja nilai tengahnya atau baju yang ada di tengah-tengah tentu saja adalah baju urutan ke-6, bukan? Jadi jika kita menggunakan lemari berisikan 11 baju, nilai tengahnya adalah 6. Lalu jika kita melihat di sini ada array bagian kiri. Array bagian kiri adalah array atau baju-baju di bagian kiri dari nilai tengah tadi. Jadi jika nilai tengah tadi adalah 6, maka array bagian kiri adalah angka dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan begitu pula dengan array kanan. Jika tadi nilai tengahnya adalah 6, jadi nilai array kanannya adalah 7, 8, 9, 10, dan 11. Oke, karena sekarang kita sudah membagi arraynya, kita akan membuat fungsi untuk mengembalikan nilai merge. Nilai merge yang akan dikembalikan adalah array kiri yang sudah disort menggunakan merge sort, dilanjutkan dengan nilai array kanan yang sudah disort menggunakan merge sort. Oke. Setelah itu kita akan lanjut ke function selanjutnya, yaitu merge yang akan kita gunakan di atas. Merge akan menggunakan parameter array kiri dan array kanan, ya. Jadi output yang keluar dan masuk adalah array kiri dan array kanan. Jadi di sini di dalam function ini kita akan membuat variabel bernama sorted array, atau kita akan membuat sebuah kardus yang berfungsi untuk menyimpan baju yang sudah diurutkan. Oke. Jadi selama jadi lanjut, di bawahnya ada kode while. While ini adalah kode untuk mengulangi sebuah perintah, dan perintah yang akan diulangi adalah perintah ini diulangi sampai kapan? Selama kode ini terpenuhi, dia akan terus dijalankan. Oke, kondisinya apa? Kondisinya adalah jika
panjang dari array bagian kiri dan panjang dari array bagian kanan itu tidak kurang dari 1 atau tidak 0. Jadi selama di kiri dan kanan ada nilai, akan terus dilakukan. Oke, selanjutnya ada if atau jika kondisi array bagian kiri yang pertama, jika baju di bagian kiri yang pertama itu nilainya lebih kecil dari baju di bagian kanan yang pertama, maka kita akan memindahkan baju di bagian kiri yang pertama tadi ke kardus berisikan baju yang sudah diurutkan. Tapi jika ternyata tidak lebih kecil, maka kita akan memindahkan baju di bagian yang kanan yang pertama dan bukan yang bagian kiri. Lalu itu akan dilakukan terus-menerus sampai kondisinya tidak terpenuhi. Di sini kita akan mengembalikan nilai, ya. Kita akan mengembalikan nilai 3 nilai sebenarnya, tapi kita menggabungkan dalam satu array. Yang pertama adalah nilai dari yang ada di dalam kotak baju yang sudah tersusun tadi, sorted array. Kemudian disusul dengan nilai dari array kiri dan disusul dengan nilai dari array kanan. Dan itu sudah selesai. Di sini kita akan mencoba menggunakan 6 jumlah nilai. Sebuah array berjumlah 6. Ya, kita lihat di sini tidak berurutan. Kita akan menggunakan console log untuk menuliskan output di layar pengguna. Dan apa nilai yang akan kita tuliskan? Nilainya adalah array, nilai ini, yang sudah diurutkan menggunakan merge sort. Jadi jika kita run, akan terurut seperti ini. Ya, begitulah kira-kira. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke quick sort atau fungsi untuk menyortir dengan cepat. Mungkin tidak sepresisi fungsi yang lain, tapi untuk hal yang dibutuhkan dengan cepat ini sangat mudah untuk dipakai. Oke, seperti biasa kita akan mulai dengan script dan kita akan menambahkan function bernama quicksort dengan parameter array yang artinya output yang keluar dan input yang masuk adalah tipe array. Baik, di dalam function ini kita punya diawali dengan if atau jika panjang array kurang dari 2, kita akan mengembalikan array seperti tanpa perubahan apapun, karena itu berarti sudah terurut. Lalu kita punya 3 variabel di sini, pivot, left, dan right. Apa itu? Sebelumnya saya akan menjelaskan cara kerja quicksort. Quicksort itu bekerja dengan cara, anggaplah kita menggunakan analogi lemari baju lagi, karena saya punya lemari baju. Kita akan memilih satu baju yang di belakangnya ada angka, ya. Jadi di lemari baju ini, di belakang bajunya akan ada angka. Anggaplah ada 10 baju di dalam lemari baju ini. Kita akan mengambil baju di urutan terakhir, ya. Lalu di baju tersebut misalkan angkanya 5, maka kita akan menggunakan angka itu sebagai pivot. Apa itu pivot? Pivot itu adalah satu angka yang dipilih untuk dibandingkan nantinya dengan nilai-nilai yang lain. Jadi jika sebuah angka lebih kecil dari pivot, dia akan dipindahkan ke kiri. Dan jika sebuah angka lebih besar dari pivot, dia akan dipindahkan ke kanan. Jadi pada mudahnya itu akan jadi terurut dari kecil ke besar. Baik, di sini pivotnya akan menjadi array, ya. Pivotnya adalah array length min 1. Apa itu array length min 1? Jadi array length ini adalah jumlah baju yang ada di lemari baju. Lalu kita kurangi 1. Karena apa? Karena dalam programming array length itu tidak mulai dari 0. Sedangkan di lemari baju pertama itu adalah nomor 0. Jadi jika kita kurangi 1, itu akan memilih baju terakhir. Oke, sekarang kita punya variabel left yang awalnya kosong, tapi nanti akan terisi saat kodenya berjalan.
dan write yang awalnya kosong dan juga akan terisi saat kode berjalan. Oke, selanjutnya kita punya fungsi for atau perulangan seperti di kode sebelumnya. Kita akan mengulangi selama kondisi ini terpenuhi, yaitu sama seperti saat kita menggunakan linear search tadi. Selama indeks sama dengan 0 dan indeks kurang dari panjang array dikurang 1, maka kita akan terus berulang, mengulangi kode yang ada di bawah ini. Apa kodenya? Kodenya adalah jika array nomor sekian kurang dari pivot, ya, pivot adalah angka yang kita pilih tadi. Seperti yang kita pilih tadi, angkanya adalah 5. Jadi jika array nomor sekian nilainya itu 4, maka lebih kecil. Artinya kita akan mendorong left push array yang tadi ke kiri, ke variabel left atau ke kotak kiri. Sebaliknya, jika ternyata nilainya lebih besar, kita akan mendorongnya ke kotak yang kanan. Lalu kita akan mengulangi itu terus sehingga semuanya tersortir, dan kita akan mengembalikan nilai kotak kiri, lalu disusul dengan pivot atau nilai tengah, dan disusul dengan right atau kotak yang kanan. Jadi nilai yang lebih kecil dari pivot disusul dengan pivot itu sendiri, lalu diakhiri dengan angka yang lebih besar dari pivot. Jadi akan berurut dari kecil ke besar. Mari di sini kita mencoba dengan 5 array berisi 5 nilai, ya. Seperti yang terlihat ini tidak urut. Jika kita menggunakan console.log untuk menulis output array yang sudah diselesaikan dengan quicksort, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi ini terurut dari min 4, min 2, 2, 9, 2, 3. Ya, begitulah cara kerja quicksort. Ya, sekarang kita akan lanjut ke materi record dan pointer. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu record dan pointer. Anggaplah kalian sedang membuat sebuah ruangan untuk meletakkan buku, ya. Jadi jika kalian membuat kotak-kotak untuk meletakkan buku, kalian tentu saja ingin membuatnya terlihat rapi, bukan? Jadi kalian menambahkan setiap kotak dengan genre masing-masing buku. Jadi misalnya kita punya buku dengan genre romance, kita punya kotak buku dengan genre action, dan kita punya kotak buku dengan genre horror. Jadi jika ada satu buku yang memenuhi satu buku yang memiliki genre tersebut akan masuk ke kotak tersebut. Begitulah kira-kira. Jadi, seperti biasa di sini kita akan menggunakan function bernama game. Function kita di sini bernama game dan parameternya adalah judul, genre, dan harga. Ya, baiklah. Di sini kita memiliki 3 kode. This.judul, this.genre, this.harga. Apa maksudnya? Jadi, this.judul ini adalah variabel yang kita tetapkan saat nantinya this.judul dipanggil. Kenapa this.judul? Karena this ini mewakili nama dari function tersebut. Jadi misalkan kita menuliskan game.judul, maka yang keluar adalah judul. Sama seperti genre, yang keluar adalah genre. Harga, yang keluar adalah harga. Baik. Di sini kita memiliki 2 cons atau 2 jenis variabel. Sebenarnya jenisnya sama. Yang satu bernama game 1 dan yang satu bernama game 2. Jadi di sini secara mudahnya kita punya 2 list. Ya. Pertama kita akan membuat new atau kita membuat list baru. New game, karena kita menggunakan template dari recorder tadi. Jika kalian tidak menyadarinya, function game yang tadi yang kita buat tadi itu bernama recorder. Baiklah, dan di sini kita membuat pointernya. Ya. Jadi kita akan jadi di slot ini Elden Ring. Jika kita cocokkan ke sini, benar.
Elden Ring ini adalah judul dari gamenya. Lalu di sini kita ada action. Benar lagi, action adalah genre dari gamenya. Dan 800.000 tentu adalah harga dari gamenya. Jadi kita membuat dua list, ya. Jadi pertama di awal kita memiliki dua list dari game beserta genre dan harganya. Lalu kita di bawahnya membuat console.log untuk membuat output di monitor pengguna berisikan game 1.judul. Jadi saat saya menuliskan kode ini, saya menunjuk atau melakukan pointer kepada variabel game 1.judul atau judul dari game tersebut, ya. Jadi nanti output yang keluar adalah Elden Ring. Kenapa yang lain tidak ikut? Karena yang saya tunjuk hanyalah judulnya. Baiklah, kita lanjut. Di sini kita akan ada cons dan daftar game. Daftar game ini adalah variabel yang saya buat untuk membuat sebuah list. Ada berapa game yang kita punya. Lalu di sini daftar game.push berfungsi untuk menambahkan variabel ke dalam daftar game ini. Ya, variabel yang kita tambahkan adalah new game. Kenapa kita buat new? Karena ini adalah variabel baru yang tidak ada sebelumnya. Game, kita menggunakan template yang tadi, yang sudah kita buat di recorder tadi. Dan ini adalah data dari gamenya. Judul, genre, dan harganya. Oke, kita akan lanjut ke perulangannya. For, mengulang selama kondisi ini terpenuhi. Kondisinya adalah jika nilai indeks sama dengan 0, atau indeks adalah indeks yang pertama dalam sebuah array, dan juga nilai indeks itu kurang dari panjang daftar game, yaitu 2, kita akan terus menjalankan kode ini. Dan setelah selesai, kita akan menambahkan nilai indeks menjadi 1 dan seterusnya. Oke, kode yang akan dijalankan adalah console.log untuk menunjukkan data di konsol. Data yang ditunjukkan adalah judul game. Lalu kita akan mengambil data dari daftar game. Dan ini adalah indeks keberapa, ya, indeks keberapa dot judul. Jadi kita akan mengambil indeks ke 0, yaitu game 1. Kita akan mengambil judulnya, kita akan mengambil genrenya, kita akan mengambil harganya. Ya, itu semua saat indeksnya berjumlah 0, ya. Lalu kan jika ini sudah dijalankan, indeksnya akan bertambah menjadi 1. Jadi otomatis daftar game dan genre ini serta daftar harganya akan menjadi 1. Jadi otomatis kita akan menuliskan game selanjutnya, yaitu God of War Adventure dan 650.000. Baik, sekarang kita akan mencoba run kode tersebut. Ya, lihat, ini adalah console log game 1.judul. Karena itulah kenapa hanya judulnya saja yang keluar. Lalu ini full lengkap karena kita menuliskan ketiganya. Kita mengambil judulnya, kita mengambil genrenya, dan kita mengambil harganya. Dan di bawah akan menjadi perulangan karena kita menambahkan indeks 1 setiap kali kita mengulang kodenya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke linked list. Linked list itu apa? Jadi sebelumnya akan saya jelaskan, saat kita membuat sebuah array, kita akan membuat kotak-kotak kosong, ya, kotak kosong yang berisikan nilai. Dan sebuah kekurangan dari kotak-kotak kosong itu adalah jika saya misalnya membuat 5 kotak kosong dan saya mengambil barang yang ada di dalam kotak nomor 4, jumlah kotak yang saya punya tetaplah 5. Dalam komputer itu tentu akan membuat lag dan tidak efisien. Namun jika saya menggunakan linked list, saya akan menggunakan sistem seperti gerbong kereta, yaitu jika saya ingin menambahkan sebuah data
atau barang, maka kereta saya akan bertambah satu gerbong. Jika saya menambahkan misal 3 data lagi, kereta saya akan mendapat 4 gerbong. Namun, di sini jika saya mengambil gerbong nomor 2, maka gerbong yang ada di belakang akan maju ke depan, bergabung dengan gerbong pertama, dan pada akhirnya saya hanya akan mempunyai 3 gerbong. Tidak akan mengambil space ataupun slot RAM jika dalam komputer, dan tentu lebih efisien. Baiklah, di sini kita akan mulai dengan kelas task. Apakah kelas task itu? Seperti biasa kita membuat, jika biasanya kita membuat function, kali ini kita akan membuat kelas. Kenapa? Karena di dalam kelas kita bisa memiliki lebih dari satu function. Ini digunakan jika kita ingin membuat sebuah kode yang kumpulan kode yang ingin kita panggil secara serentak atau hanya sekali panggil. Jadi di dalam kelas bernama task, saya memiliki function bernama constructor dan parameternya adalah description. Jadi saya menggunakan this description sama dengan description. Jadi saat nanti saya memanggil class.description, data yang akan terpanggil adalah variable description atau nilai yang berada di dalam variable description. Dan this next adalah null, atau jika saya memanggil next, itu yang terpanggil nilainya adalah kosong atau tidak ada. Bukan angka 0, tetapi benar-benar tidak ada. Baiklah, lanjut ke kelas bernama task_list. Jadi di task_list ini secara simpelnya adalah kumpulan tugas, ya. Jadi di sini saya punya function constructor lagi. Di dalamnya ada this.head null. Jadi karena sekarang belum ada nilainya, saya akan tetapkan sebagai kosong. Dan seperti yang saya bilang tadi, di dalam satu task itu bisa ada lebih dari satu function. Jadi jika saya memanggil kelas task_list, maka saya akan memanggil semua function yang ada di dalamnya. Dan di sini saya mempunyai function add task dengan parameter description. Isinya adalah construct variable new task. New task adalah variabel untuk menambah sebuah tugas. Jadi di dalam list nanti saya bisa menambahkan tugas, dan tugas yang saya tambahkan itu berisi deskripsi dari tugas tersebut. Di sini saya menggunakan if else lagi. Jika this head tidak jika this head ini tidak ada atau kosong, maka saya akan menambahkan new task ke dalam this head. Saya akan mengubah nilai this.head menjadi nilai new task. Oke. Tapi jika ternyata tidak kosong atau ada nilainya di this.head ini, maka saya akan membuat nilai current menjadi nilai this.head. Jadi nilai yang current sebelumnya akan ditimpa oleh nilai this.head. Dan selama kondisi ini terpenuhi, selama nilai current.next, saya akan menjalankan kode nilai current sama dengan nilai current.next, atau nilai selama di gerbong selanjutnya itu masih ada. Jadi saya akan mengubah nilai gerbong saat ini menjadi nilai gerbong selanjutnya, atau simpelnya saya sudah berpindah ke gerbong selanjutnya. Dan di sini current.next akan berubah nilai menjadi nilai new task. Oke. Jadi di sini ada function lagi bernama display task, dan gunanya adalah untuk menunjukkan tugas saya ke monitor pengguna. Jadi di sini saya mendapat ada nilai LED bernama current, ya. Nilai current di sini adalah nilai this.head. Jadi gerbong saya saat ini nilainya adalah nilai this.head. Jadi saya menggunakan while lagi selama kita ada di gerbong sekarang,
selama nilai gerbong kita saat ini tidak kurang dari 1, atau setidaknya kita ada di gerbong, saya akan membuat console.log atau menulis kode current.description. Current.description ini adalah deskripsi dari variabel yang nanti saya akan sebut. Dan nilai current akan menjadi nilai current next, atau simpelnya saya akan berpindah gerbong. Oke, sekarang kita sudah keluar dari kelas tasklist, dan sekarang kita akan membuat variabel bernama myTaskList. MyTaskList berisi dari variabel tasklist atau fungsi tasklist, ya. Jadi tasklist ini variabelnya berisi function tasklist. Kita tidak memanggil variabel kali ini, tapi kita memanggil function. Dan isinya adalah nilai-nilai yang dikeluarkan dari function tersebut. Dan di sini kita sudah membuat berbagai macam task, ya. Jadi myTaskList atau ini, ya, add task, tambahkan tugas, dan ini adalah tugas yang ingin saya tambahkan ke dalam daftar tugas saya. Lalu di sini saya membuat myTaskList.displayTasks. Apa maksudnya? Yaitu kita akan menggunakan function displayTask tadi dalam variabel myTaskList. Jadi jika tadi displayTask digunakan untuk menunjukkan kode yang ada di dalamnya, maka kita akan menunjukkan kode yang ada di dalam variabel myTaskList. Oke, jadi sekarang jika saya run kodenya, hasil akhir yang akan muncul adalah seperti ini. Kode-kode yang saya tambahkan tadi: menggambar nirmana, mencatat matematika, mengikuti kegiatan Ormawa. Dan seperti yang kalian lihat, ketiga kode ini terpisah. Jadi jika saya hapus satu, tentu saja bisa, tanpa mempengaruhi kode yang lain. Ya, itu adalah 5 kode atau 5 materi yang bisa saya jelaskan hari ini. Maaf jika masih ada kekurangan karena saya masih belajar. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.